Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bertemu dengan saya dalam kajian Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak. Ini adalah seri yang ketiga setelah dua materi yang saya sampaikan di 2 kali Sabtu. Apakah ini jamaah yang hadir di Sabtu atau beda lagi? Hah? Ini rangkaiannya itu ya. Rangkaiannya. Telah saya sampaikan bahwasanya yang pertama, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita sadari dalam pendidikan anak adalah hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Bapak Ibu lakukan berupa bimbingan di rumah, mengajarkan pelajaran di rumah, atau mendampingi mereka belajar, memasukkan ke sekolah Islam, sekolah sunnah, maka itu adalah hanya sebuah ikhtiar kita, ya, sebuah ikhtiar kita dan menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adibuhum, maka ajarkanlah, didiklah mereka. Alimuhum, ajarkanlah. Bil kitabi was sunnah, dengan Alkitab dan as-sunnah. Setelah meyakini bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah, dan itu adalah materi pertama, 1,5 jam, kembali dilihat kalau sudah diupload, diucapkan dalam 1,5 menit. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pemilik hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta kita hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antaranya, ya Allah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina, kepada orang-orang yang takwa, imaman, sebagai imam qudwah bagi mereka. Itu di antara doanya. Karena doa adalah merupakan ibadah yang penting
Doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengandung kebutuhan dan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi kedua, 1,5 jam juga. Masuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah memilih istri yang salih, memilih pasangan yang salih, memilih pasangan yang salih. Kenapa perlu memilih pasangan yang salih? Karena pengaruh kesalihan itu adalah merupakan pengaruh yang besar sekali kepada anak keturunan kita. Sebelum kita memilih pasangan yang salih, maka kita pun harus mensolihkan diri kita. Harus mensolihkan diri kita. Bahasan memilih istri salih, pasangan salih, suami salih, nanti kita akan membahas dulu pengaruhnya, pengaruh kesalihan orang tua, ya, karena sudah di sini ada beberapa bapak-bapak, tapi ada pemuda-pemuda, bapak-bapak dulu lah, ya, yang sudah punya anak, kesalihan mereka nanti memilih pasangan salihnya. Bila sudah mampu Bapak ya, tambah lagi. Ya. Kesalihan dua orang dan amal-amal yang saleh yang dilakukan oleh kedua orang tua itu adalah merupakan mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam mensolihkan anak-anak kita. Juga bermanfaat terhadap kehidupan dunia kita. Jadi amal soleh itu bukan kita berbicara bahwa pahala di akhirat, tetapi di dunia kita juga kita mendapatkan faidah. Ya. Sudah kita yakini, ya sudah kita yakini. Cuma biasanya yang menguatkan sehingga lebih semangat lagi di dalam beramal akhirat tersebut. Kalau ada faidah-faidahnya mah, ada fadilah-fadilahnya mah. Saum diyakini semua itu, oleh semua itu bahwa saya mendapatkan pahala, tapi tatkala ada faidah kesehatannya, faidah sosialnya, faidah mensucikan hatinya, maka itu lebih semangat lagi. Kan seperti itu. Amal-amal soleh itu bermanfaat dalam sisi dunia. Sebaliknya amalan yang buruk yang dilakukan oleh ayah dan ibu, abi dan umi, ayah dan bunda sekalian, itu juga mempunyai dampak yang buruk dalam pendidikan anak. Kenapa amal soleh itu mempunyai dampak terhadap pendidikan anak? Karena ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi keberkahan. Jadi amal soleh itu membawa keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan, al-barokah, al-khairul kathir wa thubutuhu. Kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Setiap amal saleh mempunyai keberkahan. Begitupun amal yang buruk itu mengakibatkan keburukan juga atas pelakunya. Atas pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi keberkahan amal baik itu. Dan di antara balasan atas amal baik dan juga balasan buruk atas amal buruk, di antaranya adalah dengan diberikan kesolihan terhadap anak-anak kita. Dijaga mereka dari
keburukan-keburukan yang menimpa kepada mereka. Diluaskan rizki mereka, anak-anak kita itu, dikarenakan amal soleh dan kesolehan orang tua. Dijaga keistiqomahan mereka dalam menapaki al-haq. Dijaga kesehatan mereka dari datangnya penyakit-penyakit yang menular dan lain sebagainya. Itu di antara faidah-faidah amal soleh yang dilakukan oleh orang tua yang akan dirasakan oleh anak-anak kita. Maka oleh sebab itu, maka para orang tua hendaklah banyak-banyak melakukan amal soleh tersebut. Karena apa? Karena itu berefek baik terhadap anak-anak kita. Suatu kisah tentang Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu, kemudian Nabi Musa ingin belajar terhadap Khidir, ya. Apa yang dilakukan dalam perjalanannya tersebut, walaupun sudah diperingatkan bahwasanya kamu tidak akan sabar, kata Khidir, apa? Perahu, tatkala naik perahunya itu dibocori oleh Khidir, kan seperti itu, kaget, ya seperti itu. Kemudian ada 2 anak laki-laki, ya, dibunuh, dimatikan, ya seperti itu. Kemudian berjalan lagi ke suatu kota, kemudian meminta jamuan dari penduduk kota tersebut, lantas tidak mendapatkan jamuan dari penduduk kota. Berjalan terus di kota tersebut, masih dalam kota tersebut ada dinding yang mulai condong untuk roboh, kemudian oleh Khidir dibetulkan, diluruskan kembali. Kata Musa, kenapa enggak meminta balasan, meminta upah aja kepada penduduk kota tadi? Kan tadi mah belum dapat kerjanya ya. Kalau sudah kerja kan meminta upah, mereka kemungkinan akan ngasih. Tapi Khidir tidak, ya, Khidir tidak. Lantas itu udah 3 peristiwa yang berjalan dilalui oleh Musa dan Khidir, dan kemudian berpisahlah karena sudah tidak sabar lagi Musa. Ya, berpisahlah. Lantas diterangkanlah apa-apa yang dilakukan oleh Khidir. Adapun safinah, adapun perahu itu saya bocorkan. Kenapa? Karena itu adalah perahu orang miskin. Di depannya akan apa? Akan dirampas, akan dipajak dari hartanya. Udah miskin diambil hartanya, maka dibocor. Adapun anak yang 2 itu dibunuh karena itu adalah dia kafir nantinya, sedangkan ibu bapaknya muslim. Khawatir ini akan menjerumuskan kepada kesesatan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang al-jidar tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidaru, tentang kisah Musa dan Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru, adapun dinding itu, fakana li gulamaini yatimaini, kata Khidir, maka itu adalah kepunyaan 2 anak kecil yang yatim fil madinati, di kota tersebut, wa kana tahtahu, dan di bawahnya itu kanzul lahuma, ada harta peninggalan untuk mereka berdua, wa kana abuhuma salihah, dan adalah dulu keadaan kedua orang tuanya itu salih, ya. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu menginginkan sampai 2 anak yatim tersebut sampai dewasa, wa yastahrijah, dan keduanya mengeluarkan dari
harta yang tersimpan tersebut yastahrijah kanzahuma rahmatan mir rabbik, dan itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Rabbmu. Ya. Dari Rabbmu. Nah, ini dalam kisah apa? Kisah Khidir dan Musa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kesolihan dari kedua orang tua itu bermanfaat kepada anaknya. Karena kedua orang tuanya solih, ya, dan juga khawatir dengan apa? Dengan masa depan anaknya, nabunglah untuk masa depan anaknya tersebut, untuk dunianya. Bukan saja mempersiapkan akhiratnya, tetapi juga mempersiapkan dunianya. Ya, jadi tidak apa-apa kita mendidik anak-anak solih, juga siapkan harta juga, ya, kalau ada. Walaupun yang utama adalah akhirat. Siapkan untuk mereka. Maka di antara orang ada yang menyiapkan ini rumah untuk si kakak, ini rumah untuk si adik, gak apa-apa. Tapi yang utama adalah akhirat. Jangan ini yang utama, ya. Jangan ini adalah yang utama. Ya. Disiapkan juga dunianya selain akhirat. Dari kesolihannya tersebut menjadi apa? Menjadi hartanya itu bermanfaat sampai kepada anaknya. Kalau tidak solih, ya tidak akan sampai perbekalan tersebut, harta tersebut. Dikarenakan solihnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dengan diturunkannya Khidir untuk membetulkan dinding yang sudah mulai roboh tersebut. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta anak yatim. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesolihan orang tuanya. Lalu apakah kita menyangka bahwasanya orang tua tersebut adalah mengumpulkannya dari harta haram, hasil yang haram? Tidak sama sekali. Pasti itu adalah dikumpulkan dari cara yang halal dan juga zat yang halal. Karena apa? Karena orang salih. Karena orang salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah orang-orang takut, khawatir kalau mereka itu meninggalkan dari setelah mereka dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah, ya, keturunan lemah. Khaufu alaihim, yang mereka takut atas mereka. Falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus yang baik. Surat An-Nisa ayat 9. Ini bagaimana kita harus khawatir dengan anak keturunan kita. Kalau mereka itu lemah, ya, lemah sisi agamanya, lemah sisi dunianya, maka persiapkanlah. Dan juga apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Ini juga merupakan sesuatu yang menjadi bekal bagi mereka. Kenapa? Karena kesalihan takwa tersebut berpengaruh kepada keturunan kita. Bahkan disebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat An-Nisa ayat 9, qaulan sadida, berkata yang bagus, ya, berkata yang bagus. Ini juga harus dilakukan, berkata-kata yang bagus terhadap anak yatim. Apakah kita mempunyai anak yatim atau bertemu dengan anak yatim, maka kita harus qaulan sadida, harus berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Maka bila ada orang yang mengurus anak yatim, kemudian mereka berkata-kata yang buruk terhadap anak yatim itu dikarenakan dia merasa mengurusnya, dia merasa begini dan begitu, maka ingatkanlah, berkata dengan kata-kata yang baik terhadap anak yatim tersebut. Dan juga tadi yang utama adalah kita harus menthayyibkan, membaikkan
ya, dari harta yang kita cari, yang itu untuk perbekalan kita dan anak-anak kita itu. Hendaklah harta kita cari yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu dengan sumber-sumber yang halal, cara-cara yang halal, dan itu menjadikan apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Hanyalah Allah akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Amalnya amalan yang ikhlas, amalnya yang sesuai sunnah. Hartanya yang halal digunakan untuk yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Bila tidak, maka berefek terhadap siapa? Terhadap anak keturunan kita, dan juga berefek kepada doa kita yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebelumnya kita harus berdoa, meminta hidayah untuk kita dan untuk anak-anak kita supaya mereka terberi hidayah dan istiqomah. Kalau sumbernya adalah sumber yang haram, maka itu akan menghalangi kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadis yang bahwasanya Allah itu Maha Thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang di sana terdapat perintah untuk makan makanan yang thayyib. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari makanan yang thayyib dan beramallah dengan amal yang soleh. Dan memerintahkan juga kepada kaum mukminin, kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang thayyib yang telah kami rizkikan terhadap kalian. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki. Summa dzakara rajula, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang panjang jauh sabarnya, yang lama sabarnya dikarenakan keperluannya, tugas kantornya untuk mencari nafkah, mau bisnis ya, urusan pribadinya untuk nafkah keturunannya ya, untuk bekalnya, kan seperti itu. Atau safar yang mubah, ya safar yang dibolehkan, panjang safarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang panjang safarnya. Ini adalah pujian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 atau 5 dari sifat-sifat yang kalau orang tersebut melakukannya atau tergolong dari golongan tersebut satu saja, maka doanya akan diijabah. Yang pertama apa? Yutilus safar, lama safarnya, jauh safarnya. Jadi orang yang safar ini termasuk dari orang yang akan diijabah doanya. Kata Rasul ada 3 golongan, yang 3 golongan tersebut akan diijabahnya doa. Yang pertama adalah doa kedua orang tua terhadap anaknya. Doaul walid. Yang kedua doaul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati kalau kita berbuat zalim, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, mengambil hak yang bukan haknya. Baik sesama muslim maupun orang kafir. Itu akan diijabah. Dan yang ketiga adalah doaul musafir. Doa orang yang musafir, lagi bepergian. Maka bapak-bapak, jarang ibu-ibu safar. Bapak-bapak kalau kita sedang safar mencari nafkah, safar yang mubah, safar ketaatan, umroh atau berdakwah atau mencari ilmu, maka berbanyaklah doa ketika safar tersebut. Ya, perbanyaklah doa ketika safar tersebut. Yang kedua, karena panjang safarnya, asy'atha aghbaro,
sampai kumal, dekil bajunya. Akbar sampai berdebu kepalanya hingga seluruh badannya. Karena panjang sabarnya. Ya. Rata-rata sabar seperti itu. Rata-rata sabar seperti itu. Dan ini adalah juga pujian. Pujian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang bersifat seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang berpenampilan seperti itu. Di antara para salaf menyengaja berhulwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memakai pakaian yang kumal, yang terburuk. Kenapa? Karena dalam pakaian yang kumal, yang buruk itu ada sifat rendah diri, ada sifat merendahkan diri kita, dan ada sifat rasa butuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kalau berpakaian yang bagus, rasanya bagaimana dengan berpakaian yang buruk yang sudah 5 tahun yang lalu pakai eta-eta kene? Kan rada teu pede, betul enggak? Kalau yang baru, pengaruh kan? Pakaian itu berpengaruh. Gejalanya juga jadi beda, ya. Kalau berpakaian buruk ketemu dengan orang, isin akan seperti itu kan? Ini pakaian saya seperti ini. Disuruh ngimamin juga, pakai kaos kan seperti itu. Jadi berpengaruh. Para salaf diantaranya menyengaja mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti itu. Ya, karena apa? Ada rasa hina, ya, berpengaruh terhadap rasa hina. Ketika sholat istisqa, apa yang disyariatkan? Berpakaian baik atau berpakaian buruk? Berpakaian yang bagus atau berpakaian yang paling buruk, yang paling jelek yang dimiliki? Yang paling jelek. Berbeda dengan Id. Pakailah pakaian yang baru. Kalau istisqa, berpakaian yang paling lusuh. Yang paling buruk. Yang paling buruk yang gimana? Pakaian kita yang untuk dikasih orang. Jadi dari deretan pakaian yang ngegantung gitu. Iya, itu ada bencana di sana. Bi ambil coba berikan. Oh, kita cari. Mi ambil cari. Iya. Eta pakaiannya. Pakaian yang buruk itu yang itu. Ya. Seperti itu. Tidak ada pakaian Ustaz yang baik semua ini. Aduh, anyar kabeh. Karena apa? Karena kalau saya beli yang baru dikeluarkan yang lama. Jadi baru semua. Maka dibalikan itu yang dalamnya di luar. Yang luarnya di dalam. Sebagus apapun, kalau dipakai seperti itu, walaupun ada sekarang ya, obrasana di luar kehaja. Harganya mahal. Kebalik kayaknya ya. Distro itu ya. Kenapa obrasanya di luar? Kan seperti itu. Tren sana. Unik. Seperti itu. Jadi seperti itu. Yamuddu yadaihi, sifat yang ketiga. Yamuddu yadaihi ila samai, mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini menceritakan sifat atau perilaku yang apabila seseorang mengangkat kedua tangannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul, Innallaha hayyun karimun, inna rabbakum hayyun karimun. Sungguhnya Allah, sungguhnya Rabb kalian itu maha malu dan maha dermawan. Berehan. Yastahyi ila abdihi, merasa malu kepada hambanya. Alladhi yamuddu yadaihi, yang mengangkat kedua tangannya ilaihi, ke Allah. An yaruddahuma sifran au ayyaradahuma khoibatain, membalasnya dalam keadaan nol atau tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa, malu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Malu. Maka mengangkat kedua tangannya. Kemudian yang keempat, mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Sifat yang keempat. Ya Rabbi, ya Rabbi. Di sini ada sifat
pengakuan di dalam berdoa itu pengakuan terhadap kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Terkandung minimalnya dalam ya Rabbi itu 3 minimalnya. Yang pertama pengakuan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rabb, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengabulkan doanya tatkala hamba tersebut mengakui kerububiyahannya. Bukan saja kaum muslimin, bukan aja orang yang beriman, hatta orang musyrik mereka kan mengakui kerububiyahan Allah. Betul nggak? Dan mereka berdoa kepada Allah, mengakui kerububiyahan Allah, Allah pun ijabah doanya. Kenapa? Mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan terpepet. Allah Subhanahu wa taala berikan nama Rabb, pengakuan kerububiyahan. Yang kedua, bertawasul dengan nama-nama Allah yang nama Allah itu banyak. Kita harus bertawasul. Ya di antara apa? Di antara tata cara berdoa, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta rezeki maka Ar-Razzaq, au ya Fattah, yang Maha membukakan. Disesuaikan. Yang ketiga dari ucapan seseorang itu ya Rabbi, wahai Rabbku ini ada ilhah. Ilhah itu diulang-ulang, kekeh petekeh, terus diulang-ulang. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang mengulang-ulang dari doanya tersebut. Mengulang dalam ucapannya minimal 3 kali yang bagus. Ya, diulang-ulang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa dengan 3 kali, sebagaimana salah sampaikan ya tentang doa berkaitan dengan pendidikan anak ini. Mengulang 3, atau mengulang waktunya. Pagi kita berdoa ini, siang kita berdoa, sore kita berdoa, malam kita doa, terus doa. Bukan sekali langsung dijabah, nah, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang seperti itu. Dari 4 sampai 5 sifat tersebut yang terkumpul ijabah-ijabahnya doa, padahal kalau salah satu saja terpenuhi itu adalah memenuhi ijabahnya doa. Tetapi apa? Wa mat'amu haram. Makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan yang diminumnya adalah minuman yang haram. Wa malbasu haram, yang dipakainya pun pakaian yang haram karena sumbernya dari yang haram. Dibelikan makan haram, minuman yang haram sumbernya kan. Pakaiannya juga yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dia akan diijabah? Jauh dari pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada yang tadi, maka kita harus mensolihkan diri kita, mencari harta. Di antara mensolihkan diri kita adalah harta yang thayyib, yang halal untuk anak-anak kita. Dan mencari yang haram adalah termasuk dari keburukan, ya. Perbuatan yang tidak soleh. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kalau berbuat menzalimi dengan kata-kata kita terhadap orang-orang yang soleh. Berbuat zalim dengan anggota badan kita. Menggibahinya, memfitnahnya, menzaliminya dengan anggota badan kita yang lainnya. Maka itu pun adalah merupakan penghalang dari ijabahnya doa. Dari ijabahnya doa. Maka untuk kesalihan anak, maka demi kesalihan anak, sebagian salaf mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, la azidanna fi salati min ajlik. Aku akan tambah salatku min ajlik, dikarenakanmu. Untukmu ini salat.
dia akan memperbanyak sholat-sholat yang sunnahnya. Kalau sholat 5 waktu, itu bisa diperbanyak. Ya 5 we. Sholat yang nafilah, aku akan tambah, aku akan perbanyak sholatku min ajlik, demi untukmu, untuk kesolehan anaknya. Maknanya adalah memperbanyak, menambah banyaknya sholat sunnah. Kesolehan yang lainnya selain sholat sunat yaitu apa? Membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kesolehan dan amal soleh ini. Amal soleh yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Terkhusus adalah surat Al-Baqarah dan Al-Mu'awwidhat, berbanyak di rumah-rumah kita. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, dan semacamnya. Karena malaikat akan turun kepada rumah yang dibacakan Al-Quran di sana. Kalau malaikat turun, setan-setan lari dengan dibacakan Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya terus. Dan tidak diragukan lagi turunnya malaikat itu membawa ketenangan dan rahmat. Membawa ketenangan rahmat, tenang seluruh anggota keluarga tersebut. Teu loba pikakeheuleuan antara suami istri itu. Gak banyak sesuatu yang bikin mangkel. Kenapa? Rahmat turun. Maka akan timbul keharmonisan di antara suami istri. Kalau keharmonisan suami istri, bapak dan ibunya harmonis berkata-katanya, kan berefek juga kepada anak-anaknya. Berkata-kata juga yang bagus, maka tenang. Adapun kalau sebaliknya meninggalkan membaca Al-Quran, tarak maca Al-Quran, maka yang datang apa? Setan di sana. Maka apapun menjadi apa? Kesel, menjadi marah. Kita juga akan marah-marah kepada pasangan kita dikarenakan kesalahannya, dan kesalahannya juga ditimbulkan oleh setan. Dan begitulah setan maunya. Maka juga berefek kepada anak-anak kita, maka menjadi tidak nyaman. Apalagi dipenuhi dengan musik-musik di dalam rumah tersebut. Ini enggak ada orang yang keluarga yang harmonis dikarenakan musik di sana. Karena membawa ketidaktenangan, dan juga gambar-gambar di sana sini, ya, gambar-gambar yang malaikat rahmat tidak akan masuk. Apalagi ada anjing di depannya, kan seperti itu. Maka jauh dari keharmonisan di dalam rumah tangga, dan itu adalah suatu kemaksiatan yang berefek kepada kerusakan kepada anak-anak kita seluruhnya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang kita lakukan selain berefek kepada kesolihan mereka, juga berefek kepada proses pendidikan, ya, proses pendidikan kita kepada anak tersebut. Anak yang senantiasa melihat ayah dan ibunya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar dalam detik-detik yang diucapkan, atau dalam obrolan, atau dalam beberapa kejadian, atau dalam beberapa peristiwa. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, dalam beberapa momen yang sudah refleks, bukan kata-kata yang lain, maka itu berpengaruh kepada anaknya, juga akan melakukan seperti itu, akan mengikuti. Tapi kalau kata-kata yang keluarnya anjir, ada kata-kata yang itu, yang refleksnya, maka sama anaknya juga akan negar kata-kata seperti itu. Begitupun anak yang apabila dibiasakan untuk
bersodakoh. Nah, ini kasihkan untuk Bapak Fulan ya, yang di sana tukang ya, tukang itu ya, yang suka kelihatan oleh kita ya, kata di pinggir jalan, coba kasihkan. Kasihkan nah ini ke ibu Fulan, ke ibu Fulana. Yang begini-begini kasihkan. Itu berefek. Senang bersodakoh anak tersebut. Coba nak ini kasihkan tanpa diketahui, taruh aja di depan rumahnya. Makanan ini gantungkan aja supaya tidak diketahui siapa. Berefek kepada anaknya apa? Tidak ria dalam apa? Dalam beramalnya, kan seperti itu. Seorang anak yang melihat ibu bapaknya senantiasa sholat, senantiasa saum. Senin Kamis saum, ya. Ayamul bid saum. Itu juga berefek kepada anak. Oh, saum. Anak yang melihat bapaknya selalu hadir sholat berjamaah di awal waktunya, bahkan kalau belum ada muadzin dia azan, akan melihat, oh, azan bapak saya. Berbeda kalau bapaknya vokalis, seperti itu. Dibawa anaknya, aku mau manggung yuk. Beda, maka akan seperti bapaknya, kan seperti itu. Anak melihat ibu bapaknya selalu berbuat baik kepada bapaknya, berarti kakek dari anak tersebut ya. Datang silaturahim, bawa makanan, ngasih uang, ini itu selalu. Atau kakeknya, bapaknya itu sudah meninggal, berziarah ke kuburannya, dibawa anaknya itu, ini kakek sudah dikubur. Maka akan mencontoh, akan berbuat baik juga terhadap orang tuanya. Karena ada sebuah cerita, ya, mungkin ini viral, gak tahu sampai atau enggak ke antum, tapi saya dapat video tersebut menceritakan seorang bapak yang mempunyai anaknya 10, dididik, disekolahkan tinggi-tinggi semua, dan suatu ketika ayahnya itu naik pesawat ke kota tersebut, tapi nggak ada seorang pun yang mau menjemputnya. Padahal sudah disekolahkan, sudah punya bisnis, punya ini. Tapi saya tidak marah katanya, karena saya ingat perlakuan saya terhadap orang tuanya. Jadi tidak cukup berbuat baik terhadap anak-anak kita kalau kita tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua. Seperti itu. Jadi berefek. Nah, akhlak-akhlak semacam tadi, amal-amal semacam tadi, ini berpengaruh sekali kepada anak kita dalam proses pendidikan anak. Karena apa? Karena mereka akan mencontoh. Seorang anak yang melihat kedua orang tuanya di malam-malam, ya, di malam-malam, di sepertiga malam, ternyata pas anaknya ke WC, lihat ibu bapaknya sedang berjamaah sholat. Perhatikan. Kemudian setelah sholat berjamaah dua-duanya mengangkat kedua tangannya, terlihat sedih, haru, dua-duanya. Perhatikan. Itu akan bertanya-tanya anak tersebut. Ya. Kenapa ayah ibu ini meninggalkan lelapnya tidur, enaknya tidur, empuknya kasur, hangatnya selimut. Kemudian untuk berwudu dengan air yang dingin, kemudian sholat, kan menjadi bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadikan dia mengikuti dari jejak langkah yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Karena biasa yang dilihatnya itu adalah seperti itu. Maka oleh sebab itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal yang salih tersebut. Itu di antaranya.
Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya aib bagi kita apabila kita melarang kepada anak tetapi kita melakukannya. Memerintah yang baik tetapi kita tidak melakukannya malah. Aib bagi kita. Dan ini adalah berefek buruk terhadap anak dan pendidikannya. Kita mengajarkan kejujuran. Nah, tadi pulang sekolah jam berapa? Di sekolah apa? Ditanya anak itu. Anak sepertinya kelihatan agak gak jujur. Ya jawab, nak. Yang jujur jangan dusta. Ya, jangan dusta. Lagi menasihati seperti itu, ada yang ngetuk pintu. Tok tok tok. Atau ada bel. Dilihat dari kaca. Yang udah kenagi gini. Nah, bilangin bapak nggak ada ya. Nggak, sudah lagi menasehati kejujuran, dia ngajarin dusta. Kan seperti bilangin nggak ada ya. Kan rancu ya, rancu. Seorang ayah dan ibu menasehati anaknya ketat-kerat cerewet, anaknya teriak-teriak. Tapi juga bapak ibunya meneriaki anaknya. Kalau ngomong jangan teriak. Atau juga mendengar dari ayah ibunya tatkala berbeda pendapat, tatkala berselisih. Dua-duanya mengangkat. Kamu begitu, iya gara-gara kamu. Anaknya seperti itu. Katanya nggak boleh teriak, kan seperti itu. Ini aib. Maka hal-hal tersebut harus dijaga. Bagaimana atuh dah kehel? Mending bawa ke kamar, kedapkan suara kamar, sok didinya, weh. Ya, pasea didinya. Jangan di depan anak, ya. Karena kita sudah mengajarkan jangan mengangkat suara yang keras-keras. Seperti itu. Kita mungkin sebagian melarang anak untuk merokok. Jangan merokok. Mendapatkan anak yang bau rokok. Karena bapaknya pengalaman merokok, tahu, ini nggak rokok ya. Dari napasnya. Ya. Kamu jangan merokok. Tapi bapak nang lepus, wae. Akan bertanya, bapak gimana? Ya, bapak mau tua. Oh, berarti kalau sudah tua nanti boleh. Kan begitu. Ya, kan begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan perkara-perkara yang kalian tidak lakukan? Kalian ajarkan kepada anak-anak. Jangan berkata-kata yang kasar, mengangkat suara, tetapi kalian juga seperti itu. Kalian mengajarkan tidak boleh merokok, tapi kalian malah merokok. Kalian mengajarkan kejujuran, tetapi kalian tidak jujur. Kan seperti itu. Maka kedua kita di antara Nabi Syuaib mengatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum. Aku tidak ingin menyelisihi kalian. Maksudnya tidak ingin menyelisihi dari apa-apa yang diucapkan. Ila ma anhakum anhu, terhadap apa-apa yang aku sudah larang kepada kalian. Kalau aku sudah larang kepada kalian, aku ini tidak ingin melakukannya juga. Itu berusaha. Dan ini adalah faidah dalam dakwah ceramah, gitu. Supaya ya. Ini faidah kalau kita menasihati anak, supaya kita malu, ya, supaya kita malu. Sudah, udah. Tos mamatahan kieu ya ka budak, ari urang kieu keneh, seperti itu. Ini wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidak ingin menyalahi kalian ila ma anhakum
anhu, dari apa-apa yang aku larang kepada kalian tentangnya. In uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah aku ingin kecuali islah, memperbaiki, mastata'tu, apa-apa yang aku mampu. Di antara bentuk memperbaiki orang, islah bainan nas, adalah kita menjadi qudwah bagi mereka. Tidak bertentangan apa-apa yang kita katakan dengan apa-apa yang kita lakukan. Itu idealnya. Walaupun dalam amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban semua. Hatta pencuri harus beramar ma'ruf nahi munkar, tong mau. Jangan menghalangi dia karena masih mencuri, melarang yang lain. Tukang mabuk hendaklah menasehati kepada yang lain, jangan mabuk. Tong mabuk, Sama itu semuanya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena berat sekali bagi orang yang yang tadi menyelisih apa-apa yang dikatakan, itu berat sekali adabnya. Berat sekali adabnya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, dan terburai isi perutnya. Disiksanya dengan diburaikan isi perutnya di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahahu. Kemudian karena sakitnya tersebut, terburai usus-ususnya itu, dia berputar-putar seperti himar yang mengelilingi roda gitu ya. Kan untuk menjalankan mesin itu kan dulu dengan himar. Putar-putar seperti itu dan dengan terburai. Fayajtami'u ahlun nari alaihi. Kemudian sama-sama penduduk neraka teh ngumpul ngariu nempokeun eta yang disiksa dengan seperti itu. Fayaqulun, kemudian mereka ahli neraka mengatakan, sama-sama penghuni neraka, tapi siksanya ini berbeda, masih bisa ngumpul ya, padahal di dalam neraka. Ai fulan masyanuka, hei fulan, ada apa denganmu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu itu kamu itu suka memerintah kepada kami yang ma'ruf, karena kami itu masuk neraka karena tidak menurut kepada kamu kan? Wa tanhana 'anil munkar, dan kamu suka melarang kami kemunkaran tetapi kami tidak menurut, maka kami masuk neraka. Tapi kamu juga ada di sini geningan. Qala kuntu amurukum. Dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku dulu memerintahkan yang ma'ruf, wala atihi, tetapi aku tidak melakukannya. Wa anhakum anil munkar, dan aku larang kemunkaran kepada kalian, wa atihi, sebaliknya aku melakukannya. Waliyadzubillah. Tah berat isi kajian teh. Gitu. Sieun khawatir berat ya, berat. Tapi jadi terkenal Ustaz ya, berat ya. Apalah arti suatu keterkenalan? Semua para dai menyadari hal ini dan mereka semuanya merasa berat dengan tugas-tugas yang mereka emban. Ya, dengan tugas-tugas yang mereka emban. Karena mereka paham dengan Al-Quran dan hadis tentang ancaman orang-orang yang berkata tetapi tidak melakukannya. Orang-orang yang memerintahkan amar ma'ruf tetapi melupakan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek baik yang selanjutnya
bahwasanya kesolihan orang tua itu memberikan dampak yang baik berupa pujian terhadap anak-anaknya, keturunannya. Amal soleh itu yang dilakukan kedua orang tua itu membawa pujian yang baik, betul nggak? Orang yang suka sedekah dipuji enggak Pak? Dipuji, apalagi sama orang yang diberinya. Bagir Bapak ya, seperti itu. Dapat pujian. Sebaliknya amal yang buruk membawakan apa? Membawa selain pujian apa? Celaan. Celaan dari orang. Dan ini juga bukan hanya orang tersebut yang dipuji dan dicela, anak pun dipuji dan dicela. Tergantung dari orang tuanya. Tergantung dari orang tuanya. Maka renungkan oleh diri kita sebagai orang tua, apakah ridho apabila anak-anak kita dikarenakan kita seorang koruptor, ya, dikatakan anak kita, oh, kamu anak koruptor. Kalau kita menipu, kamu anak penipu. Kalau kita mencuri, kamu anak pencuri. Kalau seseorang pezina, kamu anak pezina. Apakah ridho enggak? Padahal orang tua pasti menginginkan angges lah cukup diri saya, dari saya pribadi. Da ieu mah kalakuan sorangan. Mereka tidak akan ridho kalau anaknya diikut-ikut. Betul enggak? Nah itu. Sebaliknya kalau berbuat baik, maka anak-anak kita pun akan dipuji. Bapamu adalah ahli sedekah. Bapamu adalah ahli sholat. Bapamu ahli membangun masjid. Bapamu suka membantu orang-orang miskin. Wah, dipuji. Dipuji anak-anak kita. Jadi efek baiknya adalah anak-anak kita, keturunan kita mendapatkan pujian dari masyarakat. Dan itu adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Dan itu pujian dari orang terhadap orang yang mengamalkan amal soleh, itu adalah busro, itu adalah kabar baik yang disegerakan di dunia. Ikhwah, antum misalkan bacaan antum bagus. Di Masjid Al-Furqan sendiri maca dijaharkan. Kadang utama dijaharkan. Kita bukan ingin didengar orang, karena sendiri. Gak sadar dari belakang ada yang dengerin. Sudah beres antum. Bacaan antum bagus. Sampai saya bisa mentadaburinya. Senang gak dipuji gitu? Senang gak? Ria enggak? Enggak, karena pujian itu datang belakangan. Itu busro. Itu adalah kabar baik. Itu balasan lil mu'minin, bagi orang mukmin yang disegerakan di dunia. Dipuji itu senang, betul enggak? Ah, tuh juga, iya. Dah saya mah senang. Digoreng tersep, ya, digoreng tersep. Itu adalah. Nah, pujian itu akan didapatkan oleh anak-anak kita tatkala kita banyak beramal soleh, banyak beramal soleh. Kisah Nabi Nuh dalam surat Al-Isra ayat 3. Siapa yang diselamatkan oleh Nabi Nuh? Ya, adalah orang-orang soleh dan anak-anak yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh." Keturunan-keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, itu adalah keturunan-keturunan yang soleh. Innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Jadi dikarenakan kesolehan orang tuanya, anak-anak pun dibawa. Apa? Dikarenakan kesolehan. Jadi orang-orang yang bersama Nuh adalah orang-orang yang soleh.
Kemudian ada lafaz di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, daripada Nabi. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel adalah merupakan panggilan yang bagus dan panggilan pujian. Ya Bani, wahai keturunan Israel. Israel adalah Yakub. Wahai keturunan Yakub. Ini adalah keturunan Yakub, keturunan Nabi. Ini adalah panggilan yang baik. Terangkat keturunannya dikarenakan Yakub. Ya, dikarenakan Yakub. Jadi kesalehan orang tua itu berpengaruh. Pujian terhadap apa? Terhadap keturunannya. Di dalam surat Maryam, kasus tentang Maryam, disangka dituduh berzina kan? Tapi warga kampungnya mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, makana abuki imro'a saw. Tidaklah ayahmu itu orang yang buruk, yang jahat. Ayahmu bukan orang yang jahat. Wa makanat ummuki bagiyya, dan tidaklah ibumu itu seorang pelacur. Pujian. Ya. Karena ayah dan ibunya, ayahnya bukan orang jahat, ibunya bukan pelacur. Disebutkan, dibela. Maka oleh sebab itu, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal saleh supaya berpengaruh kepada anak-anak kita, di antaranya pujian terhadap mereka. Yang terakhir yang paling bermanfaat, amal soleh, kesolihan dan amal soleh orang tua terhadap anaknya adalah di akhirat, yang terdapat dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang mengikutinya dari keturunan mereka, biimanin, keimanannya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan diikutkan kepada mereka keturunan-keturunan mereka, wa ma'alatnahu min amalihim min syai', dan tidaklah mengurangi kepada mereka dari amal-amalan mereka sedikit pun. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang masuk surga. Di antara kenikmatannya, orang tua yang masuk surga, anak-anaknya mengikutinya, tetapi amalannya itu tidak sampai seperti orang tuanya, tapi iman. Orang yang sholat 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, cukupkah itu masuk surga? Tauhidnya lurus. Cukup? Cukup. Ya. Apalagi kalau orang tersebut tambah tahajud, nafilah dan sebagainya, masuk surga plus dengan apa? Dengan apa? Dengan fasilitas-fasilitas. Hotel ada kelas melati, mawar, apa namanya? Kan beda-beda. Ada yang 100.000 semalam, ada 100 juta semalam di Trans Cenah. Seperti itu. Sama-sama hotel, sama-sama surga, sama, tapi fasilitasnya berbeda. Nah, orang yang masuk surga, orang tua yang masuk surga, karena tadi amal-amal yang disebutkan sama saya ya, seperti tahajudnya, ya, kemudian nafilahnya, sodakohnya, saumnya dan sebagainya, itu mendapatkan fasilitas di surga yang berbeda. Ya, yang berbeda. Nah, keturunan yang mengikutinya, walaupun tidak sama dengan orang tuanya, sama juga terangkat derajatnya dengan orang tua. Sama. Tanpa mengurangi dari kenikmatan yang diberikan oleh
orang tua dari surga tersebut. Dan ini adalah efek yang terbesar. Dan ini adalah manfaat yang terbesar. Yaitu manfaat di akhirat. Tatkala kita mensolehkan diri kita sebagai orang tua. Dan memperbanyak amal-amal yang soleh. Demikian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa-apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita berusaha untuk mensolehkan diri kita, memperbaiki diri kita untuk demi apa? Demi kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, katanya sampai jam 11 ada sekitar 15 menit lagi, silahkan. Ibu-ibu di atas biasanya yang banyak bertanya. Silahkan Ismail. Apakah gitu pertanyaannya berarti ya? Tadi kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak. Apakah kesolehan pertanyaan harus pakai apakah? Kalau enggak, kalau ditulisan pakai tanda tanya. Apakah kesolehan anak juga berpengaruh kepada orang tua? Berpengaruh kalau mengikuti iman, kalau sama-sama iman dan derajatnya lebih tinggi anaknya. Ya. Seperti hadis yang mengatakan bahwasanya tiba-tiba terangkat derajatnya orang tua di surganya. Dari mana ini ya Allah, ya Rabbku, dari mana ini? Bistighfari waladika ya. Karena istighfar anakmu. Itu juga berpengaruh. Jadi amal sebaliknya. Tapi orang tuanya tersebut orangnya tua yang soleh. Terangkat derajatnya ya. Terangkat derajatnya. Jadi kalau tahajudnya misalkan orang tua itu seminggu sekali, tetapi menginspirasi terhadap anaknya dan tahajudnya itu jadi setiap hari, tapi inspirasi dari orang tuanya, maka kan lebih terangkat. Ya. Kemudian soleh, kemudian banyak beristighfar kepada orang tuanya, terangkat. Bagaimana orang tua yang anaknya hafid, ya kan orang tuanya diberikan mahkota di surga. Itu dikarenakan apa? Kesalehan dari anaknya. Bagaimana bisa soleh? Ya harus kita didik. Ya harus kita didik. Seperti itu. Ya ada pengaruhnya juga. Tapi itu bahasan materi lain. Jadi harusnya bahasanya judul kesalehan anak berpengaruh kepada. Ini judulnya apa? Kesalehan. Pengaruh kesalehan amal soleh orang tua terhadap anak. Karena ini dalam rangka mendidik anak. Lain ngadidik orang tua. Kajiannya kajian tarbiyatul aulad. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Itu. Ya. 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 Bagaimana bapaknya ustadz tapi anaknya bedegong, bapaknya guru ngaji anaknya tukang judi, bapaknya tukang adan anaknya edan. Ini kan sudah dibahas dalam apa? Dalam kajian yang pertama. Makanya saya tanya, ini peserta dari awal bukan? Karena udah 3 pertemuan, ini pertemuan yang ketiga, ini serial. Jadi sudah dicontohkan Pak itu. Ya sudah dicontohkan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak tersebut tidak layak mendapatkan hidayah. Ya, tidak layak. Walaupun mungkin ada kelalaian dari orang tua, tapi juga Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah. Jangankan pangkat ustadznya Paknya, sibuknya mungkin ceramah unggul, sibuk ya seperti itu. Pangkat nabi saja, ya nabinya Nabi Nuh, Rasul pertama, nabinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Khalilullah, kekasih Allah, lebih tinggi. Bapaknya ya tidak bisa. Ya bapaknya tidak, kalau Ibrahim ke bapaknya. Kalau Nuh kepada anaknya yang tadi cocok dengan contohnya. Nuh anaknya kan tidak seperti itu. Maka hidayah kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidiknya, kita berdoa, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, silakan.
faedahnya kesolehan orang tua. Bahasan ini. Faedahnya kesolehan orang tua. Dan Ismail adalah layak mendapatkan hidayah. Dan juga doa Ibrahim. Nah, di pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran banyak doa-doanya yang berkaitan dengan anaknya. Kalau nggak salah antum hadir di pertemuan kedua. Mungkin menuliskan ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya tentang doa Ibrahim. Doa Ibrahim, Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah, Robbana waj'alna muslimaini, Robbi ij'alni muqimas shalah. Itu banyak doa-doa Ibrahim. Itu berkaitan dengan anaknya, dengan keturunannya hingga sampai kepada Nabi Muhammad kan masih keturunan Ibrahim. Ya doa, ya penting itu adalah doa. Kesolihan doa kesolihan itu berpengaruh seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Hai Andri. At-Tur ayat 21. Yang gimana? Iya. Dzurriyyat. Ya. Tafsirnya yang tadi disampaikan oleh saya. Ya, tafsirnya di dalam As-Sa'di bahwa di antara kesempurnaan nikmat surga adalah diikutkan. Tatkala mereka ikut juga di dalam keimanan, diikutkan. Karena di antara keturunan juga nggak ada yang ikut. Seperti anak Nabi Nuh. Tatkala si keturunan itu mengikuti keimanan dalam ke orang tua, maka dia masuk surga dan terangkat juga. Itu bisa dilihat di dalam tafsir As-Sa'di. Demikian. Ada lagi? Baik. Bila tidak ada lagi, dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.